Halo sahabat BKI, balik lagi di Rainy Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi yang banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Jadi siapin diri kalian, let's get start! Seperti biasa teman-teman, pada hari Senin kita masuk mata kuliah Pak Adi yaitu Public Speaking, yang mana di mata kuliah kemarin itu ada 3 speaker. Yang pertama itu ada Nadia Salisa. Ngapain sih dia? Dia itu menjadi narasumber terkait percaya diri. Tapi sayangnya pembawaan dia itu justru bikin kita semua itu ketawa karena menurut pandangan teman-teman, Nadia itu walaupun diem aja tuh bikin ketawa katanya gitu. Jadi suasana kelas tuh nggak bosen di jam segitu dan nggak ngantuk gitu kan. Tapi juga ada yang perlu dievaluasi dari Nadia, yaitu mungkin dia bisa dialihkan kali ya, jadi dari narasumber ke stand up komedi seperti itu. Nah, kalau speaker yang kedua itu ada Rara. Rara ini jadi coach penyanyi, teman-teman. Di sini Rara ngejelasin terkait apa itu nyanyi, terus juga teknik-teknik dalam bernyanyi itu seperti apa, terus juga Rara nyontohin nyanyi yang benar tuh kayak gimana, kayak ada humming, ada getaran gitu. Terus juga Pak Adi di situ request ke Rara lagu Mahal Ini. Jadi Rara nyanyiin deh gitu. Nah, kalau speaker yang terakhir itu ada Dewi Murtasia Zulha, biasa dipanggil MZ, teman-teman. Nah, dia di sini itu ngebahas tentang BK dalam suatu anime. Dia itu ngejelasin 2 anime, teman-teman. Jujur, aku pribadi kurang tahu ya, karena kan nggak nonton anime. Pokoknya di dalam 2 anime itu mengajarkan bimbingan konselingnya tentang keluarga, tentang saling menjaga, saling menghormati, seperti itu. Teman-teman, kita langsung aja ngebahas terkait materi yang dibawakan oleh kelompok 4. Materinya itu tentang teknis mengelola dan memandu acara, seperti MC, announcer, dan moderator. Yang pertama itu ada MC atau Master of Ceremony. MC itu tugasnya memandu jalannya acara supaya tetap rapi, teratur, dan gak berantakan. Jadi MC itu harus ngerti rundown acaranya, bisa bikin suasana tetap hidup, dan harus siap kalau tiba-tiba ada kendala. Selain itu, MC juga perlu suara yang jelas, intonasi yang enak didengar, percaya diri, dan bisa bikin transisi antar acara jadi mulus. Karena kalau MC-nya bingung, biasanya acara juga nggak berjalan dengan lancar. Yang kedua ada announcer atau penyiar. Biasanya kita lihat kan announcer ini tuh kayak di radio-radio atau di media penyiaran gitu kan. Nah, penyiar itu bukan cuma baca informasi teman-teman, tapi juga harus bisa bikin pendengarnya itu nyaman, walaupun cuma lewat suara aja. Nah, makanya penyiar itu harus memperhatikan komunikasinya, terus juga harus bersifat hangat, terus juga nggak monoton pembawaannya, punya kontrol suara yang bagus dan terdengar natural atau nggak dibuat-buat. Nah, yang ketiga itu ada moderator. Moderator itu tugasnya memandu diskusi atau forum. Pasti teman-teman di sini nggak asing sama yang namanya moderator. Jadi, moderator itu harus menjaga diskusi tetap fokus, jadi penengah ketika antara narasumber itu ada bentrokan, terus juga menjaga suasana tetap tertib dan tetap netral. Moderator juga teman-teman harus menguasai tema, mengenal narasumber, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dan pintar mengatur waktu supaya semua kebagian bicara. Nah, di sini juga mereka menjelaskan beberapa teknik dasar public speaking yang wajib dikuasai. Misalnya, intonasi suaranya yang jelas, artikulasinya yang jelas, terus eye contact-nya juga main, gesturnya juga main, dan ekspresi juga sangat mendukung. Karena cara ngomong itu bukan cuma dari kata-kata teman-teman, tapi juga dari body language kita. Jadi teman-teman, MC, announcer, dan moderator itu sama-sama butuh kemampuan public speaking yang bagus. Tapi masing-masing mereka juga punya tugas dan teknik yang berbeda.
Dan ternyata jadi pembicara yang baik itu bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga soal cara membawa suasana, menyampaikan isi materi, dan membuat audiens nyaman untuk mendengarkan. Oke teman-teman, kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, stay confident and see ya. Bye-bye.